Di 2019 singkat cerita, karena sudah proses demikian, dan saya kira Pak Prabowo juga mengorbankan dirinya untuk kepentingan persatuan dari sebuah proses kontestasi yang tadinya begitu tajam, akhirnya berkoalisi lah dengan pemerintah. Nah, dan saya kira itu Pak Prabowo dalam posisi yang pas. Bahkan saya yang ikut mengusulkan Pak Prabowo itu menjadi Menhan. Saya kasih 8 alasan waktu itu. Saya punya idenya itu kebetulan waktu di Amerika. Saya ke Amerika, diundang oleh DPR Amerika di dalam sebuah namanya House Leadership Forum. Nah, di sana beberapa hari bicara, ketemu dengan semua leader termasuk Nancy Pelosi, Kevin McBride, dan satu malam saya di situ lagi nyerutu ya, kita lagi nyerutu. Wah, kalau misalnya memang mau koalisi, Pak Prabowo sendiri yang harus menjadi Menhan. Saya ada ide itu. Jadi begitu saya pulang awal Agustus, saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sudah menunjuk beberapa calon lah untuk menduduki atau menyarankan untuk menjadi menteri di luar dirinya Pak Prabowo sendiri. Saya bilang kepada Pak Prabowo, ya pilihan kita ke depan hanya dua, oposisi dan koalisi. Saya sendiri sebetulnya lebih bagus sebenarnya Gerindra itu mengambil posisi oposisi. Tetapi kalau misalnya mau koalisi, saya bilang ya Pak Prabowo sendiri yang harus berada sebagai bagian dari koalisi itu. Jadi jangan tanggung, tetapi sebagai Menteri Pertahanan, bukan menteri yang lain. Ada, saya ungkapkanlah ada 8 alasan itu kepada beliau. Yang paling penting apa alasannya kira-kira? Ya banyak lah. Kalau pertahanan kan Pak Prabowo ahlinya. Kemudian saya kira itu sangat strategis. Nanti triumvirat gitu ya? Ya itu salah satu alasan. Ya kan? Kalau terjadi apa-apa, kita nggak pernah tahu. Gitu. Kemudian ada beberapa alasan yang lain. Nah, saya sendiri sejak awal melihat bahwa masyarakat yang terbelah ini merupakan satu fenomena politik yang agak luar biasa karena agak panjang. Gitu. Kenapa? Persoalannya ada di leadership. Nah, leadership di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini saya kira agak kurang bisa menyatukan ya bangsa kita. Menteri saya sejak awal tentu saja tidak mau ya. Bagaimana saya udah kritik terus seperti menjilat lidah sendiri ya. Kecuali ada hal yang luar biasa. Tapi saya tidak tertarik, tidak berminat, tidak bermimpi sedikit pun. Tapi kalau soal wakil ketua DPR itu adalah keputusannya Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga mungkin dapat masukan-masukan dari mana ya, dan juga berkeinginan orang yang berada di situ adalah orang yang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Nah, saya kan orang yang dianggap mungkin kritis. Ini indirect gitu ya, mengatakan bagian dari deal ya. Saya mungkin dianggap kritis, orang-orang yang berada di pemerintahan Pak Jokowi mungkin banyak juga yang nggak suka sama saya. Saya kira wajar itu. Oke. Ya itu kan harus jujur ya. Saya menerima itu dengan sebuah kebahagiaan. Oke. Jadi saya tidak ada sedikit pun down atau apa, enggak. Saya tuh menjalani takdir. Hubungan baik-baik aja sampai sekarang. Komunikasi lancar. Baik-baik aja. Baik, lancar. Minggu lalu saya ketemu, nggak ngomong apa-apa juga kok. Soalnya orang ini ingin menunggu Fadlizon mengkritik Kementerian Pertahanan. Nah, persoalannya sejauh ini langkah-langkah Kementerian Pertahanan bagus. Ya kan? Bahkan bisa mengoreksi deal-deal pembelian mungkin alutsista yang kurang tepat dan sebagainya. Itu kan bagus dong. Ya kan? Jadi saya belum melihat ada celah untuk mengkritik. Nah, nanti kalau ada celah akan dikritik ya. Oh iya dong, itu bagian dari tugas legislatif. Kan ada ahli tata, Bung Refli kan ahli tata negara. Ya DPR itu harusnya mengawasi, ya, dan menjadi oversight atau watchdog bahkan dari eksekutifnya. Di 2019 singkat cerita, karena sudah proses demikian, dan saya kira Pak Prabowo juga mengorbankan dirinya untuk kepentingan persatuan dari sebuah proses kontestasi yang tadinya begitu tajam, akhirnya
berkoalisi lah dengan pemerintah. Nah, dan saya kira itu Pak Prabowo dalam posisi yang pas. Bahkan saya yang ikut mengusulkan Pak Prabowo itu menjadi Menhan. Saya kasih 8 alasan waktu itu. Saya punya idenya itu kebetulan waktu di Amerika. Saya ke Amerika diundang oleh DPR Amerika di dalam sebuah namanya House Leadership Forum. Nah, di sana beberapa hari bicara, ketemu dengan semua leader termasuk Nancy Pelosi, Kevin McBride dan sebagainya. Satu malam saya di situ lagi nyerutu ya, kita lagi nyerutu. Wah, kalau misalnya memang mau koalisi, Pak Prabowo sendiri yang harus menjadi Menhan. Saya ada ide itu. Jadi begitu saya pulang awal Agustus, saya sampaikan kepada Pak Prabowo. Pak Prabowo itu sudah menunjuk beberapa calon lah untuk menduduki atau menyarankan untuk menjadi menteri di luar dirinya Pak Prabowo sendiri. Saya bilang kepada Pak Prabowo, ya pilihan kita ke depan hanya dua, oposisi dan koalisi. Saya sendiri sebetulnya lebih bagus sebenarnya Gerindra itu mengambil posisi oposisi. Tetapi kalau misalnya mau koalisi, saya bilang ya Pak Prabowo sendiri yang harus berada sebagai bagian dari koalisi itu. Jadi jangan tanggung, tetapi sebagai Menteri Pertahanan, bukan menteri yang lain. Ya, saya ungkapkanlah ada 8 alasan itu kepada beliau. Yang paling penting apa alasannya kira-kira? Ya banyak lah. Kalau pertahanan kan Pak Prabowo ahlinya. Kemudian saya kira itu sangat strategis. Nanti triumvirat gitu ya? Ya itu salah satu alasan. Ya kan? Kalau terjadi apa-apa, kita nggak pernah tahu. Gitu. Kemudian ada beberapa alasan yang lain. Nah, beliau itu mengatakan ya setuju kita jajaki dan kemudian ada upayalah untuk melakukan komunikasi politik. Nah, saya sendiri sejak awal melihat bahwa masyarakat yang terbelah ini merupakan satu fenomena politik yang agak luar biasa karena agak panjang gitu. Kenapa? Persoalannya ada di leadership. Nah, leadership di bawah kepemimpinan Pak Jokowi ini saya kira agak kurang bisa menyatukan ya bangsa kita. Kalau kita lihat pemimpin-pemimpin dunia itu kan mereka, kalau kita baca bukunya Abraham Lincoln, A Team of Rival, ya. Team of Rival itu sebuah tim yang terdiri dari rival-rivalnya. Mereka yang sudah ada kompetisi di tingkat atas, capres-cawapres ini kan sebetulnya sudah masuk grand final. Boleh dibilang orang-orang yang sudah terseleksi. Belum tentu yang terbaik, tapi yang sudah terseleksi dari proses yang ada gitu ya. Nah, dulu Abraham Lincoln mengatakan ketika dia sudah berkali-kali gagal dan akhirnya dia menang, Abraham Lincoln mengatakan kepada Seward itu, lawannya dari Partai Demokrat, kan Abraham Lincoln dari Partai Republik, dia menawarkan untuk menjadi, kalau tidak salah, Secretary of State gitu ya. Itu posisi yang sangat penting di dalam kabinet. Seward mengatakan, kamu tahu nggak saya ini sebetulnya, kok kamu ngajak saya ini nggak suka sama kamu, saya ini benci sama kamu, kira-kira begitulah percakapannya. Dalam percakapan yang agak panjang itu disingkatkan kira-kira ya Abraham Lincoln juga mengatakan loh saya juga nggak suka dengan kamu, saya juga benci sama kamu gitu, tapi saya tahu kamu cinta Amerika dan saya juga cinta Amerika dan kita sama-sama cinta Amerika, kita bisa membangun Amerika bersama-sama dan itulah yang terjadi. Abraham Lincoln itu saya kira salah satu pemerintahan yang terbaik di Amerika karena bisa menghapuskan termasuk perbudakan ya dalam amandemen ke-13 dan sebagainya. Kita tentu agak jauh lah ya dari itu, walaupun sebenarnya Abraham Lincoln itu kan 100 tahun lebih gitu ya, 150 tahunan kali ya. Masalahnya pemimpin kita tuh tidak didera dari bawah gitu. Saya sih termasuk yang berharap Pak Prabowo dan juga mungkin beberapa tokoh yang lain dalam kabinet itu bisa memberikan satu pencerahan lah kepada Pak Jokowi untuk memimpin bangsa supaya intervensinya pas. Tapi sejauh yang saya lihat sampai sekarang ya masih belepotan lah, masih berantakan gitu. Ini yang saya kira masih perlu terus harus dikritik. Ya kita memang ya nasib kita lah menerima pemimpin seperti ini dalam sebuah proses seperti ini. Ya inilah yang harus diterima oleh rakyat Indonesia. Ini statement yang hatersnya tambah banyak bikin. Ya nggak apa-apa, ini kan bulan puasa jadi kita harus bicara agak jujur ya. Bukan agak jujur, harus jujur. Harus jujur. Dan itu belum dijawab, kenapa kemudian tiba-tiba jabatan gini, kalau itu wakil ketua DPR atau menteri bahkan kan orang paling dekat sama Pak Prabowo. Kalau menteri saya sejak awal tentu saja tidak mau ya. Bagaimana saya udah kritik terus seperti menjilat lidah sendiri ya. Kecuali ada hal yang luar biasa. Tapi saya tidak tertarik, tidak berminat, tidak bermimpi sedikit pun. Tapi kalau soal wakil ketua DPR itu adalah keputusannya Pak Prabowo. Saya kira Pak Prabowo juga mungkin dapat masukan-masukan dari mana ya, dan juga berkeinginan orang yang berada di situ adalah orang yang bisa bekerja sama dengan pemerintah. Nah, saya kan orang yang dianggap mungkin kritis. Ini indirect gitu ya, mengatakan bagian dari deal ya. Saya mungkin dianggap kritis, orang-orang yang berada di pemerintahan Pak Jokowi mungkin
banyak juga yang nggak suka sama saya kira wajar itu. Oke. Ya. Ya itu kan Jadi, harus jujur saya ya. menerima itu dengan sebuah kebahagiaan. Oke. Jadi saya tidak ada sedikit pun down atau apa, enggak. Saya tuh menjalani takdir. Hubungan baik-baik aja sampai Bagi sekarang. saya, Komunikasi lancar. baik-baik aja. Baik, lancar. Minggu lalu saya ketemu, nggak ngomong apa-apa juga kok. Soalnya orang ini ingin menunggu Fadlizon mengkritik Kementerian Pertahanan. Nah, persoalannya sejauh ini langkah-langkah Kementerian Pertahanan bagus. Gitu. Ya kan? Bahkan bisa mengoreksi deal-deal pembelian-pembelian mungkin alutsista yang kurang tepat dan sebagainya. Itu kan bagus dong. Ya kan? Jadi saya belum melihat ada celah untuk mengkritik. Nanti kalau ada celah akan dikritik ya. Oh iya dong, Oke. itu bagian dari tugas legislatif. Kan ada ahli tata, Bung Refli kan ahli tata negara. Ya DPR itu harusnya mengawasi, ya, dan menjadi oversight atau watchdog bahkan dari eksekutif.